Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kali ini kita masuk pada perkataan muallif, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Haji dan berperang itu wajib bersama imam atau pemimpin. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Dan melaksanakan salat Jumat di belakang mereka adalah perkara yang boleh. Wa yusalli ba'daha 6 raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Yafsilu baina kulli raka'ataini, yaitu dilakukan dengan 2 kali atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal, yang demikian ini adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Al-Barbahari ini beliau adalah seorang alim yang bermadhab Hambali, ya. Oleh karena itu sering menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satunya adalah apa yang disebutkan di sini. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang mensyarah pernyataan Imam Al-Barbahari ini, beliau mengatakan salahiyatul imami kathiratun. Salahiyatul imam kathirah. Jadi kewenangan pemimpin itu banyak, ya, kewenangan kekuasaan pemimpin itu banyak. Wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wal ittila' 'alaiha al-ahkam as-sultaniyah allati ulifat fi hadha. Mithlu al-ahkam as-sultaniyah lil Mawardi wal ahkam as-sultaniyah li Abi Ya'la al-Hambali. Adapun yang berkaitan dengan kewenangan kepemimpinan ini atau kewenangan pemimpin dalam kaitannya dengan mengatur negara dan kekuasaannya, batasan-batasannya dan segala hal yang berkaitan dengannya, itu bisa dilihat pada kitab yang membicarakan khusus tentang hal ini, yaitu mengenai Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang disusun untuk menerangkan tentang hukum-hukum kepemimpinan. Seperti kitab yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Ada juga kitab yang serupa, ya, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Abu Ya'la Al-Hambali. Wa kutubun ulifat fi hadza fiha bayanu salahiyatul imam. Dan kitab-kitab yang disusun dalam membicarakan tentang hal ini, menjelaskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin. Wa hadza madhkurun fi kutubil fiqh wa fi kutubil aqaid aidan kama huna. Dan itu semuanya disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih membicarakan tentang al-ahkamus sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan. Kewenangan-kewenangan pemimpin itu apa saja, itu disebutkan banyak di dalam kitab-kitab fikih. Termasuk juga dalam
sebagian kitab-kitab akidah itu juga disebutkan beberapa kewenangannya, seperti di dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Jadi kitab Syarhus Sunnah yang kita baca, Imam Al-Barbahari ini menulis poin-poin yang erat kaitannya dengan akidah, prinsip-prinsip yang harus diyakini dan menjadi landasan dalam beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan kitab yang berbicara mengenai fikih, ya, bukan kitab yang berbicara mengenai fikih. Namun terkadang perkara-perkara fikih ini terkadang dimasukkan di dalam perkara-perkara akidah karena ada keterkaitannya, ya, secara langsung, seperti mengenai kewenangan kepemimpinan, kewenangan pemimpin di dalam negara Islam. Ya, pemimpin itu memiliki kewenangan apa saja yang ranahnya itu tidak boleh diambil oleh yang lain. Itu diterangkan agar supaya jelas, ya, sejauh mana pemimpin itu wajib ditaati, ya, sejauh mana pemimpin itu wajib ditaati, karena ini erat kaitannya dengan prinsip mentaati ulil amri. Termasuk juga nanti kita terkadang mendapati dalam kitab-kitab akidah, termasuk juga di kitab Syarhus Sunnah ini, berkaitan dengan mengusap khuf. Ini pembahasan detailnya dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Tapi kenapa kok poin ini disebutkan Imam Al-Barbahari dalam rangka untuk menyebutkan penyelisihannya Ahlus Sunnah dengan Rafidhah Syiah, yang mana Rafidhah ini mereka tidak mengakui pengusapan khuf ini. Ya, mereka tidak mengakui pengusapan khuf. Nah, sehingga disebutkan beberapa poin-poin yang menunjukkan perbedaan secara prinsipil, meskipun itu terkadang erat kaitannya dengan perkara-perkara fikih. Namun karena ini kitab yang berbicara mengenai akidah, maka tentu tidak dibicarakan semua perkara-perkara mengenai fikih. Nah, sehingga di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menyatakan berkenaan dengan kewenangan imam yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah, di antaranya yang disebutkan di sini dikatakan ada tiga hal. Yang pertama adalah annahu yatawalla salatal jum'ati wal idain, bahwasanya imam itu adalah yang memiliki kewajiban dalam memimpin salat Jumat dan salat hari raya, memimpin sekaligus menyelenggarakan. Ya, termasuk juga di sini adalah mengenai menetapkan ketentuan waktunya. Ini pemimpin yang berhak untuk menentukannya. Wa yusallil muslimuna khalfahu, kaum muslimun mereka salat di belakang pemimpin. Illa an yakhtara huwa wa yukhlifa minal ulama'i aw min talabatil ilmi man yusalli bin nas. Kecuali jika pemimpin memilih orang yang menggantikan dia sebagai pemimpin dalam sholat atau imam dalam sholat Jumat dan sholat Id, ya, atau pemimpin menggantikan, ya, dirinya dengan para ulama atau dari kalangan para penuntut ilmu, misal untuk sholat mengimami manusia, ya, seperti di kerajaan Saudi Arabia, ya, raja mereka biasa menunjuk imam khusus mengenai pelaksanaan sholat al-jamaah dan sholat Jumat maupun sholat Id. Lakin al-asla annahu ahaqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Ya, akan tapi asal hak yang atau akan tetapi asalnya, gitu ya, hukum asalnya adalah yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat Jumat dan sholat Id itu adalah pemimpin. Fa in istakhlafa man yaqumu bihadza falahu dzalik wa hadza alaihi al-amalul an. Apabila, ya, pemimpin itu meminta, ya, seseorang untuk menggantikan dirinya dalam hal ini, maka wajib bagi dia untuk mengerjakannya, ya, bagi dia untuk mengerjakannya wajib. Tidak boleh digantikan dengan yang lain, ya, kecuali dengan izin pemimpin pula.
ya, dengan izin pemimpin pula. Karena hukum asalnya adalah pemimpin yang memiliki hak dalam mengimami salat Jumat dan salat Id. Kemudian yang kedua, huwallazi yuqimul hajj. Pemimpin adalah yang berhak untuk menyelenggarakan ibadah haji, wa yaqudul hajij, dan memberikan arahan kepada para jamaah haji, wa yata'ammaru alaihim wa yanzuru fi masyakilihim. Jadi pemimpin, raja atau khalifah ya, atau rais atau apapun yang disebut ya, dengan apa namanya, kaitannya dengan julukan pemimpin, mereka adalah yang memimpin kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji dan memperhatikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika mereka haji. Seperti negeri Saudi Arabia ya, bahkan raja sendiri menyatakan khadimul haramain ya. Jadi pemimpin atau raja mengatakan dirinya adalah pembantu dua kota suci. Semua urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, umroh dan segala ibadah yang ada di sana itu semuanya diurus oleh raja yang dibantu oleh semua orang-orang yang menjadi kepercayaannya dalam hal ini. Oleh karena itu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji atau umroh di sana wajib untuk mengikuti arahan-arahan dari pemimpin di sana. Tidak boleh kemudian melakukan penyimpangan ya, atau tidak patuh kepada apa yang ditentukan di sana oleh pemimpin dan orang-orang yang menjadi petugas yang diangkat oleh pemimpin untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji dan umrah ya. Sebisa mungkin untuk menaati apa yang menjadi aturan pemimpin di sana. Kemudian yang ketiga, iqamatul jihad fi sabilillah min salahiyatil imam huwa alladhi ya'muru bih. Yang menegakkan jihad fi sabilillah ini adalah termasuk dari kewenangan imam. Dialah yang memerintahkan untuk ditegakkan jihad, terutama jihad yang bersifat ofensif, jihadut tolab istilahnya. Karena jihad fi sabilillah ya, perang di jalan Allah itu ada dua jenisnya. Ada namanya jihadut tolab, jihad yang sifatnya menyerang, membuka negeri-negeri gitu ya. Ada yang sifatnya jihad itu adalah ad-difa, jihad yang sifatnya adalah mempertahankan diri ya, dari serangan-serangan musuh. Adapun untuk jihad tolab ini jelas ya, erat kaitannya dengan ketentuan dan kepemimpinan dari pemimpin kaum muslimin, kebijakan dari mereka ya. Tidak boleh kemudian sekelompok kaum muslimin tanpa memiliki pemimpin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pemimpin melakukan jihad tolab ini ya, jihad tolab. Yang mengherankan gitu ya, kita tahu yang namanya konsep jihad fisabilillah secara umum itu adalah kaum muslimin memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, kan begitu. Namun kita mendapati ternyata ada golongan-golongan manusia yang menyimpang konsep jihadnya. Mereka memerangi kaum muslimin bersama pemimpin mereka ya. Seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij ya, dari kalangan rakyat ya, melakukan pemberontakan atau penyerangan kepada pemimpin muslim dan kaum muslimin sebagai rakyatnya. Nah ini konsep jihad dari mana nah gitu ya. Karena jihad itu adalah memerangi kaum musyrikin, kaum kafirin dengan di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Itu jihad fisabilillah, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah diterangkan dalam kitab-kitab fikih mengenai jihad ya. Sehingga tidak tepat kalau ada orang yang menyerukan seruan-seruan jihad tapi objek yang diserang itu pemimpin kaum muslimin sekaligus kaum muslimin di negeri tersebut. Ini bukan jihad fisabilillah namanya ya. Sejak zaman Rasulullah dan orang-orang yang
hidup setelahnya tidak pernah melakukan konsep jihad seperti ini kecuali mereka yang menyimpang dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Wa huwa alladhi yunazzimu ar-rayat. Jadi pemimpin inilah yang berhak untuk mengatur ar-rayat, mengatur panji-panji. Wa huwa alladhi yakhtarul junud wal muqatilin. Pemimpin inilah yang berhak untuk memilih pasukan. Wa yu'ammirul umara, dan mengangkat pemimpin-pemimpin perang. Wa yujannidus saraya wal juyush, dan membentuk pasukan-pasukan yang kecil maupun yang besar. Saraya ini pasukan-pasukan kecil yang ditugaskan biasanya untuk berpatroli ya di sekitar perbatasan kaum muslimin atau melakukan pencegatan ya, pencegatan kecil yang erat kaitannya dengan ketika musuh itu lewat di daerah kekuasaannya. Wal juyush di sini maksudnya adalah tentara besar yang disediakan untuk jihad fisabilillah dalam perang besar. Wa yusallihul mujahidin, dan mempersenjatai para mujahidin. Wa yuwajjihuhum ila ghazwil adu, dan mengarahkan, membimbing mereka dalam memerangi musuh. Jadi pasukan kaum muslimin ketika mereka berjihad itu diatur betul oleh Amirul Mukminin atau pemimpin kaum mukminin. Tidak boleh keluar dari aturan kepemimpinannya. Dan manakala pemimpin kaum mukminin atau kaum muslimin mengangkat panglima dalam perang gitu ya, yang wajib ditaati oleh para pasukannya, maka para pasukannya wajib untuk mengikuti arahan dan instruksi panglima perang ini. Wa yu'ayyinu lahumul jihad allati yaghzunaha, dan menentukan bagi mereka arah ya, dalam peperangan ini ya, siapa yang akan diserang ya, kemudian bagaimana ya strategi perangnya dan seterusnya, semua adalah kewenangan pemimpin kaum muslimin. Fal jihadu min salahiyatil imam wa laysal jihadu fawdha. Maka jihad ini termasuk kewenangan imam, dan jihad itu bukan suatu perkara yang membuat fawdha. Fawdha itu apa? Fawdha itu apa namanya? Chaos itu apa bahasa Indonesia? Kekacauan. Nah, bukan tindakan anarkis, bukan tindakan yang justru membuat kekacauan, bukan. Terstruktur rapi, diatur oleh pemerintah, bukan sesuatu yang bersifat kekacauan. Termasuk yang bersifat kekacauan itu adalah sekelompok rakyat itu menyerukan jihad kepada rakyat yang lain, memprovokasi manusia untuk menyerang pemimpinnya sendiri yang muslim. Ini adalah kekacauan, bukan jihad. Ini namanya adalah kekacauan dan akan melemahkan internal kekuatan kaum muslimin. Justru ini tidak memberikan kejayaan bagi kaum muslimin, tapi justru akan menghancurkan kaum muslimin dari dalam, sehingga musuh-musuh itu tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan biaya untuk mengalahkan kaum muslimin. Karena di dalam tubuh kaum muslimin sendiri sudah lemah dan mudah dikalahkan. Seperti yang terjadi di masa terdahulu, banyak contoh-contoh keruntuhan kekhilafahan di masa dahulu. Seperti misalnya kekhilafahan yang pernah ada di masa setelah dinasti Abbasiyah itu, yaitu kekhilafahan yang dibangun di Andalusia, di Spanyol. Banyaknya bermunculan kerajaan-kerajaan kecil yang awalnya dulu adalah menjadi satu kerajaan besar, yang kemudian satu dengan yang lain saling bersaing dan saling berperang, tidak ada persatuan di antara mereka. Ini membuat kelemahan secara internal pada diri mereka kaum muslimin di Andalusia, sehingga kemudian dari orang-orang Nasrani dari kekuatan Eropa yang waktu itu salah satu pemimpinnya adalah seorang perempuan yang bernama Ratu Isabel itu kan.
mengambil kesempatan yang sangat-sangat besar untuk menjatuhkan kekhilafan-kekhilafan yang ada di Andalusia itu dengan sangat mudah, ya, karena kekuatan mereka berpecah, ya, satu dengan yang lain saling bermusuhan dan bersaing untuk memperluas daerah kekuasaannya. Dan dalam sejarah Islam pun juga demikian, ya. Kebanyakan kaum muslimin, kehancuran mereka itu bukan serangan langsung dari orang-orang kafir secara gentle istilahnya gitu ya, berhadapan-hadapan di medan perang bersama kaum muslimin. Itu tidak pernah terjadi. Kaum muslimin hancur karena sebab itu. Tapi kekalahan kaum muslimin justru berada di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Banyak orang-orang kafir itu yang ketika tidak mampu menguasai kaum muslimin, maka mereka akan membuat perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin, saling mengadu domba dan seterusnya, ya, satu pihak dengan pihak yang lain dibenturkan sehingga kekuatan kaum muslimin lemah, dan pada akhirnya kemudian orang-orang kafir mudah untuk menguasai kaum muslimin. Tapi kalau secara langsung kaum muslimin bersatu, orang-orang kafir katakanlah seluruhnya bersatu berperang di medan jihad, maka tidak akan pernah orang-orang kafir itu bisa mengalahkan kaum muslimin. Jadi sebetulnya kekalahan kaum muslimin itu adalah akibat kemaksiatan dan dosa-dosa kaum muslimin sendiri, bukan karena sebab kekuatan yang dimiliki orang-orang kafir. Oleh karena itu, Pak, di masa sekarang ini ketika orang-orang kafir itu memiliki kekuatan hebat dari sisi persenjataan, maka kaum muslimin itu seharusnya memperkuat ketakwaannya kepada Allah SWT, ya, karena dengan itulah orang-orang kafir itu tidak akan bisa menggetarkan hati kaum muslimin, tidak akan bisa, ya, menguasai kaum muslimin jika kaum muslimin, ya, di masa sekarang kembali kepada agama mereka. Tapi itulah yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan kaum muslimin jauh dari agamanya. Kullu man arada hamlas silah wa yaqtula wa yahjuma wa yaqulu ana ujahidu fi sabilillah, hadza laisa jihadan fi sabilillah. Setiap orang yang menginginkan untuk memanggul senjata dan membunuh serta menyerang sembari mengatakan saya berjihad di jalan Allah, maka ini hakikatnya bukan jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah itu terstruktur rapi, munazzam, wa matbutun bi dhawabit syar'iyyah, ya, ditetapkan dengan apa? Ketentuan-ketentuan syar'i, bukan sekedar seseorang ingin perang melawan orang kafir ngangkat senjata niat jihad fisabilillah, itu tidak bisa. Harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, dan itu semuanya tidak akan pernah lepas dari peran dan kewenangan pemimpin kaum muslimin, tidak akan pernah lepas dari hal itu. Amma idza dakhalathul fawdha sarat takhriban, adapun apabila kekacauan itu masuk, maka jadilah apa? Jadilah malapetaka, ya, bukan jihad fisabilillah, namun justru kehancuran diperoleh. Wa sara dararuhu akthar min naf'ihi in kana fihi naf'un, dan jadilah, ya, kerusakannya itu lebih besar daripada kemanfaatan yang diambil jika hal itu mengandung kemanfaatan. Faddararun najimu anhu akthar, maka kerusakan yang dihasilkan itu jauh lebih banyak, lebih besar. Ya, maka perkara jihad itu ada ketentuan-ketentuannya, dan jihad itu perkara yang agung. Dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan wazir watu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Jadi puncak seseorang beragama Islam itu adalah dengan jihad fisabilillah. Kalau itu merupakan puncaknya dalam kita menjalankan agama, yaitu jihad fisabilillah, maka tentu ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratannya itu sangat ketat tentunya. Bukan sesuatu yang manusia bisa bermudah-mudahan dalam menjalankan praktek jihad fisabilillah ini. Oleh karena itu, jika seseorang itu memiliki ilmu yang tepat, ya, ilmu yang benar, ketika melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin melakukan kekacauan atas nama jihad fisabilillah, maka
dengan ilmu dan basirah ini kita akan benar-benar tahu bahwa itu adalah kebatilan yang nyata. Karena jihad fisabilillah itu butuh pemimpin kaum muslimin yang memimpin dalam hal ini. Yang kedua adalah adanya ketentuan-ketentuan yang syar'i yang harus dipenuhi. Bukan sekedar melakukan tindakan anarkis atau memerangi orang kafir, padahal orang kafir di dalam agama terbagi menjadi beberapa kelompok, yang mana kelompok yang diperangi itu hanya satu kelompok saja yaitu kelompok kafir harbi. Kafir harbi ini mereka adalah orang kafir yang menyerang kaum muslimin atau yang diserang oleh kaum muslimin di medan perang, ya, bukan orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dalam keadaan dia tidak melakukan kekacauan di negeri kaum muslimin, ya, dan negerinya pun juga menjalin perdamaian dengan negeri kaum muslimin yang disinggahinya, ya, maka jelas banyak ketentuan-ketentuan yang dilarang, yang dilanggar oleh mereka sehingga terjadi kekacauan, bukan malah terjadi jihad fisabilillah. Jadi kalau jihad fisabilillah ini tidak dipenuhi dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ketat yang telah disebutkan dalam syariat, maka yang terjadi itu hasilnya kekacauan, kerusakan demi kerusakan, ya. Maka tentunya Islam tidak menghendaki akan hal itu. Yahtaju ila indibat wa yahtaju ila taqayyudin bi ahkamil jihadil madhkura fil kitab was sunnah wa kalami ahli ilm. Jadi jihad itu membutuhkan ketentuan-ketentuan syar'i, membutuhkan kepada mengikuti hukum-hukum jihad yang disebutkan dalam kitab dan sunnah serta penjelasan dari para ahli ilmu. Jihad itu bukan perkara yang fawdha, bukan perkara yang menjadikan terjadinya kekacauan. Bi an ya'ti wahidun min du'atil fitnati wa yataza'amu ha'ula'il ghalin awil mutatarrifin awil juhal alladzina la yadruna yataza'amuhum wa yaqulu nujahidu fi sabilillah. Ya, Syekh menjelaskan, dan ini fenomena, ya, fenomena yang terjadi, yaitu seseorang dari orang yang menjadi dai fitnah yang mengajak manusia itu kepada kekacauan, kehancuran, menyeru kepada orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim, memiliki pemikiran radikal, yang memang semangat perangnya itu ada, gitu ya. Jadi diserukan secara dusta kepada mereka, orang-orang bodoh ini yang mereka tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan jihad fisabilillah, untuk diajak melakukan jihad fisabilillah. Mari kita berjihad di jalan Allah. Nah, sehingga banyak orang-orang yang terpengaruh, ya, dengan mereka, terutama dari kalangan orang-orang bodoh dalam agama, namun semangat mereka sangat besar di dalam menegakkan agama. Nah, semangat saja dalam beragama ini tidak cukup, butuh ilmu. Oleh karena itu, dulu di masa Rasulullah ada tiga sahabat yang datang kepada Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tidak ada di rumah. Tiga sahabat ini bertemu dengan istri-istri Nabi SAW. Kemudian tiga sahabat ini bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ka'annahum taqalluha. Di dalam hadis riwayat Anas diceritakan, tiga orang ini seakan-akan memandang ibadahnya Rasul itu sangat sederhana. Ketika itu mereka menyimpulkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga wajar Rasulullah beribadah sesuai dengan kadar di mana Rasul mengerjakannya secara sederhana. Maka kemudian mereka pun menganggap perlu untuk mengungguli Rasul dalam beribadah. Anda perhatikan di sini, ya, semangat itu tidak bisa menjadikan seseorang itu di atas kebenaran jika semangat tidak didukung oleh petunjuk dan ilmu yang benar. Tiga sahabat ini datang menanyakan ibadahnya Rasul untuk diikuti oleh tiga sahabat ini. Ternyata tiga sahabat ini memandang ibadahnya Rasul sederhana, biasa, ya. Maka kemudian mereka ingin mengungguli Rasulullah SAW.
Dan menurut cara berpikir mereka, Rasulullah itu melakukan ibadah secara sederhana karena sudah diampuni dosa-dosanya. Kira-kira logis apa enggak? Logis enggak? Logis. Tapi apakah beragama itu pakai logika saja? Tidak. Ternyata setelah 3 orang ini menyatakan, ya, mengikrarkan, berjanji atas diri mereka sendiri, yang satunya akan terus-menerus sholat malam, yang satunya akan terus-menerus berpuasa, yang satunya meninggalkan menikah demi untuk melakukan ibadah terus-menerus. 3 orang ini disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti bagaimana cara Nabi beragama. Aku berpuasa tapi juga aku tidak berpuasa. Aku sholat malam tapi juga aku tidur. Dan aku menikahi para wanita. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, jadi logika saja tidak cukup, semangat saja tidak cukup. Butuh apa? Butuh ilmu. Sahabat ini bersemangat. Sahabat ini punya logika yang cukup bagus. Kesimpulan yang cukup logis untuk mendorong mereka melakukan ibadah yang melampaui batas. Akan tetapi syariat melarang cara mereka beribadah. Saya mau tanya, puasa, sholat malam, kemudian menghabiskan waktu untuk ibadah, ini semuanya termasuk syariat atau tidak? Syariat, termasuk dianjurkan dalam agama. Tapi kalau batasnya itu bisa melampaui batas yang keluar dari ketentuan sunnah Rasulullah SAW, jadinya apa? Jadinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kualitasnya tidak baik. Jadinya tidak sesuai. Bahkan 3 orang ini ketika datang kepada Rasulullah menanyakan ibadah Rasul, tentunya mereka sangat cinta kepada sunnah Rasulullah. Tapi ketika muncul cara mereka ingin menjalankan sunnah Rasulullah secara berlebihan, tidak sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh sunnah itu sendiri, maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan dari golonganku. Padahal 3 orang ini tidak mungkin mereka benci kepada sunnah Rasulullah, tapi karena menyelisih ketentuan sunnah maka dianggap termasuk membenci sunnah Rasulullah. Ini penting. Jadi semangat saja tidak cukup, ya. Cara berpikir logis dalam beragama juga tidak cukup, tapi harus apa? Yang menentukan adalah syariat, ya, dalil atau ketentuan dari sunnah Rasulullah SAW, itu yang harus diikuti. Hada yu'tabaru min ad-darar 'ala al-Islam wal muslimin wa laysa hada jihadan. Ya, justru yang seperti ini akan mengundang, ya, bahaya bagi Islam dan kaum muslimin, serta ini jelas bukan jihad fisabilillah. Ya, betapa banyak kerugian kaum muslimin dihasilkan gara-gara sekelompok orang yang semangat jihad namun di atas jihad yang batil. Banyaknya kaum muslimin yang kembali kepada agama, menjalankan syariat ini dengan baik, tapi karena mungkin ada keserupaan dari sisi penampilan fisik, sudah dikebiau, dipadak nih. Bahkan kalau kaum muslimin yang menjalankan sunnah ini tinggalnya di negara-negara kafir, Pak, ya, sampai diperangi. Mungkin pernah kita dengar, ya, di beberapa negara-negara kafir itu sebagian kaum muslimin itu diberondong senjata. Bahkan ada yang bertetangga dengan orang kafir sampai kemudian suami istri, seorang muslimah suami istri yang baru saja menikah selalu berbuat baik kepada tetangganya, tapi tetangganya kafir dan sudah tertancap kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin, sampai pada akhirnya tetangganya yang baik ini, yang dari kalangan muslim ini, tidak pernah mengganggu, justru sering membantu, itu dibunuh olehnya, ya, dibunuh. Nah, banyak hal-hal yang demikian yang kemudian menjadi kerugian bagi kaum muslimin, ya, penyebabnya adalah karena kebodohan sebagian kaum muslimin dengan mengikuti seruan-seruan jihad yang sifatnya abal-abal. Sifatnya abal-abal. Makanya perlunya ilmu itu di sini, agar supaya seseorang tidak bisa diombang-ambingkan dengan kesesatan. Ini saya. Silakan adzan.
Nah, kemudian Syekh mengatakan di annahum lam yataqayyad bi dhawabitil jihad,
Ya, jadi jihad yang abal-abal tadi itu bisa mendatangkan kemudaratan bagi Islam dan kaum muslimin, dan itu sendiri juga bukan jihad yang sebenarnya, karena ya tidak mengikuti ketentuan jihad dalam artian yang syar'i. Wa idza lam yataqayyad bi dhawabitil jihad sara fasadan wa laysa jihadan. Dan manakala ya tidak mengikuti ketentuan jihad, ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan jihad fisabilillah yang telah ditentukan dalam syariat, maka yang terjadi adalah kerusakan, ya, bukan yang terjadi adalah pengamalan jihad. Jadi jihad ini satu hal yang mulia, yang memiliki gharadun, tujuan yang mulia, satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya sangat ketat dalam hal ketentuan-ketentuannya. Ya, harus benar-benar dipenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan jihad fisabilillah ini, sehingga menjadi ibadah yang mendatangkan kebaikan dan tujuan kemaslahatan yang baik juga akan diperoleh darinya. Wa kullu syai'in yattajawaza haddahu fa innahu yanqalibu ila dhiddihi. Segala sesuatu yang melampaui batas, maka sesungguhnya dia akan berbalik menuju kepada lawannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu ibadah yang kita lakukan sebenarnya baik, tapi menyelisihi ketentuan syariat dalam menjalankan ibadah tersebut, sehingga melampaui batas dalam menjalankannya, keluar dari batas syariatnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru sebaliknya. Yang ibadah itu awalnya mulia menjadi sesuatu yang hina. Ya, contoh misalnya ada orang melakukan sholat subuh, ditentukan sholat subuh itu 2 rakaat saja. Katakanlah ada orang yang melakukan sholat subuh melebihi dari 2 rakaat. Yang terjadi dia melampaui batas dari batas yang ditentukan syariat. Yang kedua, sholat yang dilakukan sudah tidak lagi dikategorikan sebagai sholat subuh, termasuk jihad fisabilillah. Ketika seseorang itu menjalankan jihad fisabilillah, namun ketentuan-ketentuannya, persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi dengan baik, maka yang terjadi bukan jihad yang dilakukan, ya, tapi sesuatu yang sebaliknya, yaitu kerusakan atau kekacauan yang dilakukan olehnya. Jadi sesuatu yang sudah melampaui batas itu akan berbalik menuju kepada sesuatu yang berlawanan darinya. Fahum yaquluna al-ana liman ankara alaihim. Mereka ya menyatakan kepada orang yang mengingkari jihad yang mereka kerjakan tersebut dengan mengatakan, antum tamna'unal jihad fisabilillah. Kalian itu mencegah kami dari menjalankan jihad fisabilillah, atau kamu ya benci dengan syariat jihad fisabilillah. Kan banyak ya begitu ya. Orang itu ketika diluruskan tentang kesalahannya dalam beribadah, dalam perbuatan bid'ahnya gitu ya, yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dituding bahwasanya engkau tidak menjalankan syariat dengan baik. Misalnya ya, seseorang yang mengajak orang lain untuk bersolawat dengan cara yang benar, ya, orang yang diluruskan ini justru mengatakan apa? Oh, kamu ini anti solawat. Anti solawat, gak seneng solawatan. Nah, sama dengan ini ya, mereka-mereka yang ekstrim dalam menjalankan jihad fisabilillah sampai keluar dari batasnya, ketika diingatkan untuk menjalankan jihad itu sesuai dengan ketentuan syariat, maka mereka mengatakan, oh kalian ini mencegah kami dari jihad ya, kamu itu anti jihad fisabilillah, antek-antek pemerintah dan seterusnya ya, dari perkataan-perkataan keji mereka. Tapi kita mengatakan, kata Syekh, la budda an yandhabital jihadu bid dhawabit syar'iyyah. Wajib jihad itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Wa ma ta'malunahu hadza fawdha wa laysa jihadan. Dan orang yang apa yang kalian kerjakan dari yang kalian anggap jihad ini, sedangkan ketentuan-ketentuan syariat tidak terpenuhi dari apa yang kalian kerjakan, justru ini merupakan apa? Fawdha, kekacauan, dan dia bukan jihad. Wallahu lam ya'mur bihadza, dan Allah tidak memerintahkan untuk mengerjakan hal yang demikian. Kemudian Syekh mengatakan, fa iqamatul haji wal ghazwi wal jum'ati wal 'id min salahiyati waliyil amri. Menegakkan haji, peperangan,
salat Jumat, salat Id, ini termasuk kewenangan waliul amri. Jadi segala sesuatu yang erat kaitannya dengan jam'ul kalimah, dengan mempersatukan kalimat kaum muslimin, itu semuanya adalah kewenangan waliul amri. Seperti contoh misalnya haji. Haji ini kan ibadah yang dilakukan oleh banyak orang. Ketentuan waktunya dan bagaimana tata caranya serta bagaimana pengaturan-pengaturannya, nah itu semuanya kalau tanpa pemimpin yang mengurusi hal itu nanti jadinya kacau, terjadi kekacauan. Termasuk juga dalam masalah perang, dalam masalah pelaksanaan Jumat, sholat Id dan seterusnya. Itu pemimpin memiliki kewenangan untuk menentukan, menetapkan dan mengatur semua itu. Agar apa? Agar tidak terjadi kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Wong sudah diatur saja kadang si kacau gitu. Apalagi kalau nggak diatur. Terutama di negeri kita ini. Urusan puasa Ramadan, ketentuan sholat Id saja masih nggak iso bareng. Nek pas wae gak bareng. Padahal sudah jelas yang menjadi orang yang berwenang untuk menetapkan hal ini adalah pemimpin kaum muslimin. Apalagi pemimpin kita ini, alhamdulillah itu menetapkan ketentuan-ketentuan semacam ini itu berdasarkan pertimbangan dari semua ormas, semua tokoh-tokoh agama, semua masukan-masukan dari elemen-elemen yang menjadi perwakilan kaum muslimin dari kalangan para ulama-ulama di negeri kita. Bukan langsung dengan diktator gitu wis tanggal sami ini kudu poso, enggak begitu. Mempertimbangkan semua masukan-masukan dari pihak-pihak yang ahli di bidang ini. Nah, kemudian selanjutnya wasalatul jum'ati khalfahum jaizah. Salat Jumat di belakang mereka adalah dibolehkan. Maksudnya yakni walau kana indahum fisqun, walau kana indahum ma'asi. Ya meskipun pemimpin ini mereka ada fasiknya gitu. Mereka bermaksiat kepada Allah SWT. Pemimpin yang mungkin zalim atau pemimpin yang penuh dosa-dosa besar yang dilakukannya, selama dia tidak kafir, fa innahu yusalli khalfahum, maka tetap sholat di belakang mereka. Li'anna fis salati khalfahum jam'un lil kalimah, karena sholat di belakang mereka, belakang pemimpin kaum muslimin ini adalah untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, mempersatukan mereka. Wa aidan al fasik idza ahsana fa ahsin ma'hu. Demikian juga orang yang fasik apabila dia berbuat kebaikan kepada orang lain maka fa ahsin ma'hu, berbuat baiklah kepadanya. Meskipun dia fasik tapi kalau dia baik kepada kita, baik kepada orang lain kita balas kebaikannya dengan kebaikan, kefasikannya untuk dirinya. Walihada lamma qalu li Utsman radhiyallahu anhu wa huwa mahsur inna fulanan ya'umun nas wa huwa laysa bi imamin wa innama huwa imamu fitnatin. Oleh karena inilah ketika mereka orang-orang berkata kepada Utsman bin Affan, sedangkan beliau dalam keadaan terkepung waktu itu, sesungguhnya fulan ini dia mengimami manusia sedangkan dia tidak layak menjadi imam. Sesungguhnya dia hanyalah imam fitnah. Pemimpin yang imam yang menyerukan kepada fitnah. Apa kata Utsman bin Affan? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Apabila manusia itu berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka. Enggak usah ikut-ikut perbuatan buruk mereka. Kalau mereka berbuat baik, bareng-bareng bersama ikut beserta mereka untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, jauhi, jangan ikut serta dalam keburukan yang dilakukan oleh mereka. Fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana 'indahu fisqun aw mukhalafah. Jadi ketika imam atau pemimpin kaum muslimin salat, maka kita salat bersamanya meskipun waliul amri ini ada pada dirinya ini kefasikan atau penyelisihannya kepada agama.
Lima fi dzalika minal maslahah, karena di dalam tetapnya kaum muslimin sholat di belakang pemimpin meskipun fasik itu mengandung kemaslahatan, ada kebaikannya, persatuan kaum muslimin tetap terjaga. Wali anna salat ibadatun, dan karena salat adalah ibadah. Wal fasiqu idza shalla yushajja'u ala hadza, sedangkan orang yang fasik manakala dia salat dimotivasi dia untuk menetapi salatnya. Justru dengan kaum muslimin salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang fajir, yang fasik ini, itu justru mendukung pemimpin itu untuk semakin baik, bukan untuk semakin buruk. Coba bayangkan kalau pemimpin ini tidak didukung oleh rakyatnya untuk melakukan kebaikan dengan alasan pencitraan lah, inilah, itulah gitu ya. Ini permainan politik aja ini. Musim-musim politik itu biasa, orang-orang pada menunjukkan kebaikannya dan seterusnya. Nah, kapan pemimpin kita mendapat dukungan dalam kebaikan-kebaikan mereka? Nah gitu. Meskipun katakanlah niat mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan itu memang tidak tulus murni, tapi manakala kebaikan itu didukung, diharapkan dukungan itu akan menjadikan dia benar-benar di atas kebaikan tersebut. Jadi Ahlussunnah ini paling rahmah dalam urusan-urusan besar itu. Ahlussunnah itu mengambil jalan yang terbaik dalam memperbaiki umat ini. Tapi banyak orang-orang yang ketika prinsip ini disampaikan justru malah menolaknya dengan alasan justru dengan mengambil jalan seperti ini kita tidak akan pernah memiliki pemimpin yang baik, atau kalaupun kita memiliki pemimpin yang baik itu akan kita dapatkan 1000 tahun lagi misalnya gitu ya. Kenapa? Karena terkesan terlalu sabar, tidak ada istilahnya perjuangan untuk mewujudkan pemimpin yang baik secara instan. Karena kalau kita perhatikan Pak, secara akal saja kita ini berhadapan dengan perasaan, dengan hati orang lain. Misalnya saya sebagai pemimpin keluarga, katakanlah kita semua pemimpin keluarga, kemudian anggota keluarga kita yang di bawah kepemimpinan kita ini protes secara langsung kepada kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Ini satu keluarga sajalah, nggak usah satu negara gitu ya. Misalnya kita punya anak protes sama bapak, Pak, bapak ini tidak benar begini. Meskipun kita ini punya rasa cinta, rasa kasih sayang kepada anak, tetap kita tidak suka dibegitukan sama anak kita. Kurang ajar, kan begitu ya. Anak gak ngerti adab, diurui adab gak ngerti gitu. Meskipun ada rasa cinta, dan rasa cinta itu menghalangi kita untuk membuat anak kita ini misalnya mendapatkan kerugian dari perbuatan kita karena keburukan yang dilakukannya. Kita menahan diri dari melakukan hal itu karena kecintaan kita. Tapi kita sendiri perasaan kita pada saat itu juga tidak kita suka perbuatan yang demikian. Apalagi kalau dia pemimpin kaum muslimin pemimpin suatu negara, rakyat yang banyak itu kemudian mencaci maki dia dan seterusnya. Yang terjadi tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan dikatakan sini wa yud'alahu, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Wa qad shalla as-sahabatu khalfal umara alladziina 'alaihim mulahadzat kal Hajjaj wa ghairihi. Shalla khalfahum sahabatu Rasulillah imtithalan li amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jam'an lil kalimah. Sungguh para sahabat itu sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang mereka ini ada catatan khusus. Maksudnya apa? Ada keburukan-keburukan yang melekat pada diri mereka, seperti Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang sangat kejam. Manakala ada orang yang protes dengan kebijakannya, itu besoknya sudah tinggal kepalanya yang dipamerkan di jalan-jalan menuju masjid. Pernah berapa orang banyak itu dibunuh sama dia, dipenggal kepalanya itu ditaruh di pinggir halaman masjid begitu.
Jadi orang-orang yang berangkat sholat itu melihat kepalanya orang, saking diktatornya mereka, saking diktatornya Hajjaj ini. Namun para sahabat waktu itu sikap mereka apa? Apakah mereka bersatu dengan para pemberontak? Tidak ada satupun para sahabat yang mendukung pemberontakan kepada Hajjaj. Yang ada adalah para sahabat yang masih hidup, yang tersisa saat itu sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Apakah karena ketakutan atau rasa khawatir atau apa? Enggak. Para sahabat kita tahu ya, di masa bersama Rasulullah itu mereka sudah terbukti keberanian mereka dalam mengorbankan nyawa mereka dalam jihad fisabilillah. Jadi bukan permasalahan itu yang menjadi para sahabat tidak menyelisihi pemimpin waktu itu, akan tetapi dikatakan oleh Syekh sallallahu khalfahum sahabatu Rasulillah imtithalan li amri Rasul. Salatnya para sahabat di belakang mereka adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka untuk mengumpulkan atau mempersatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian perkataan Syekh Al-Barbahari wa yusalli ba'daha 6 rakaat, salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah permasalahan fikih yang sesuai dengan penjelasan disebutkannya salat Jumat. Fal Jum'atu laisa laha ratibatun qablaha. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelumnya. Siapa yang datang ke masjid kemudian dia salat mata yassara lahu, ya, sesuai dengan kemudahan yang bisa dia lakukan, kemudian dia duduk dan menunggu khutbah Jumat. Wa in istamarra fi sholati hatta yahdhur al-imam fa huwa afdal. Namun jika orang itu terus-menerus salat sunnah sampai datang khatib atau imam, maka ini adalah lebih utama. Ala annahu naflun mutlaqun laisa lahu alaqatun bi salatil jum'ah. Ya, namun ini merupakan salat sunnah yang mutlak, yang tidak ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan salat Jumat. Amma ratibatul jum'ati fahiya ba'daha. Adapun rotibahnya, rawatibnya salat Jumat itu adalah setelah selesainya salat Jumat. Paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak yang terkenal, pendapat yang terkenal menyatakan 4 rakaat ini yang paling banyak dengan 2 kali salam. Dalam riwayat yang lain ditambahkan anna 6 rakaatin bi 3 taslimat, yaitu 6 rakaat dengan 3 kali salam, maksudnya 2 rakaat salam sampai 6 rakaat. Ya, sehingga kata Syekh di sini disebutkan yakunu aqalluha rak'atani wa aktsaruha 6 raka'atin au 4 rakaat kama huwal masyhur. Jadi salat ba'diyahnya untuk Jumat itu adalah paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat atau 4 rakaat sebagaimana pendapat yang terkenal. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari yafsilu baina kulli raka'ataini. Jadi dilakukan setiap 2 rakaat salam. Hakadza qala Ahmad bin Hanbal, seperti inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ai laisa ma'na dzalika annahu yusalli 6 raka'atin sardan bi salamin wahid. Jadi maknanya bukan salat 6 rakaat itu langsung dilakukan dengan 1 kali salam, enggak. Akan tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, ya, sampai 3 kali. Atau 4 rakaat setiap kali 2 rakaat salam, berarti 2 kali salam. Ini adalah yang lebih afdal. Wa nisbatu ila al-Imam Ahmad li anna al-musannif Hambali. Ini dinisbatkan berkaitan dengan pernyataan salat 6 rakaat tadi kepada Imam Ahmad karena penulis yaitu Imam Al-Barbahari adalah mengikuti madhab Hambali. Ya, madhab fikihnya adalah madhab Hambali. Wa ya'rifa madhab al-Imam Ahmad hadza riwayatun an Ahmad annaha 6 rakaat wal masyhur annaha 4 rakaat. Dan diketahui ya, madhab Imam Ahmad ini ya, dalam riwayat dari Ahmad itu menyatakan bahwa salat ba'diyah salat Jumat itu adalah 6 rakaat. Namun yang masyhur kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya itu adalah 4 rakaat. Syekh Shalih Fauzan ini madhabnya madhab Hambali, tapi beliau tidak benar-benar terikat dengan madhab tersebut. Makanya kemudian beliau lebih menyatakan
bahwa 4 rakaat ini yang lebih masyhur ya, yang lebih dipilih daripada yang 6 rakaat. Nah, insyaallah untuk poin berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.